Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Susanto dari kelas 11 B5A. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang keseimbangan yang dikirimkan Bapak Eka Gusman MSI pada saya diketahui yaitu pada tanggal 6 Februari 2014. Di sini saya mengambil lokasi pada Masjid Baitullah atau Masjid Mandika Palembang. Pokok saya pada hari ini adalah lebih memfokuskan pada mempraktekkan keseimbangan pada kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Mungkin sedikit ada teori, tapi hanya sedikit, jadi kita lebih fokus kepada apa sih manfaatnya dari keseimbangan dari kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja kita mulai. Kita bahas dari satu ya. Sebenarnya keseimbangan itu sangat penting dalam kehidupan. Bahkan tanah yang kita injak ini, planet bumi, itu teratur dalam satu sistem tata surya yang amat seimbang. Yang bila sistem itu dihancurkan sedikit saja, maka keseimbangan akan hilang, seperti hilangnya lubang hitam atau bergesernya 1 derajat saja bumi. Nah, kita sekarang berpikir, jika bumi bergeser 1 derajat ke depan, maka akan terjadi kemarau panjang dan air di bumi akan menguap hilang. Bila bumi 1 derajat mundur ke belakang, maka akan terjadi zaman es. Jadi keseimbangan itu membuat bumi dalam satu garis yang seimbang, sehingga tidak terlalu panas untuk hilangnya air dan tidak terlalu dingin untuk membekunya air. Nah, kita beralih ke contoh yang lebih kecil, seperti seperti ini. Anda lihat tali ini? Ini tali, dan ini adalah beban. Di sini, ini berfungsi sebagai titik tumpu. Titik tumpu ini berfungsi untuk menahan beban yang ada pada tirai. Tetapi titik tumpu ini juga bergantung kepada tegangan tali yang ada. Nah, tegangan tali ini terjulur ke suatu titik tumpu, yaitu paku yang terdapat di ujung sana, di ujung sini, yang digantung di paku. Jadi, dengan kata lain, titik tumpu pada tali dan titik tumpu pada gorden saling kait-mengait. Jika titik tumpu ini menurun, maka gorden akan menurun. Jika ini dinaikkan, maka gorden akan naik. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Sekarang kita akan beralih ke contoh lainnya yang sedikit lebih besar di lampu ini. Talinya. Beban adalah lampu berfungsi sebagai beban. Titik hitam itu yang disebut adalah titik tumpu. Berikut titik hitam yang ada di sini. Jadi lampu juga tergantung pada tegangan tali yang ada pada titik tumpu yang bergantung pada langit-langit yang ada di sini. Lalu langit-langit ini bergantung juga kepada keseimbangan yang terdapat pada tiang masjid. Yang masjid memiliki tumpu. Fungsi tiang ini ialah salah satunya membangun masjid sehingga masjid kokoh seperti ini. Ya, seperti Excel yang saling membahu membangun kerangka masjid. Pada tiang ini kita akan menemukan sistem bintang tekan selain bintang keseimbangan. Jadi di bawah sini, di bawah tiang terdapat pondasi yang terdapat juga bintang tekannya, sehingga tidak mungkin terjadinya pergeseran pada tiang. Nah, selain bintang tekannya, bintang tekan tersebut dimasukkan lagi itu ditanam ke dalam tanah yang memiliki gaya, sehingga seperti ini, sangat mantap. Tidak mungkin akan runtuh bila tidak ada gaya yang akan mempengaruhinya. Ini tidak mungkin bergerak karena dia memiliki inersia atau kemampuan untuk tidak pindah dari tempatnya. Jadi inersia tersebut, akibat inersia saya tidak bisa menolongnya, karena sesuai dengan hukum Newton, 1 Newton, benda diam cenderung diam dan benda bergerak cenderung untuk bergerak. Selain itu juga ada hukum Newton mengatakan aksi reaksi, sehingga jika saya mendorong ini tidak terjadi perpindahan pada benda ini, karena benda juga memberikan gaya yang sama besarnya ketika saya mendorong.
keseimbangan, hukum hukum Newton dan inersia terjadi sangkut paut terpadu. Lalu kita akan beralih pada contoh yang lainnya. Lalu contoh lainnya dari keseimbangan ialah ya seperti pada kipas angin gantung. Kipas angin gantung dia melakukan gerak melingkar atau circular motion yang titik pusatnya tetap. Pada perputaran ini dia bergantung pada titik tumpu pada yang menempel pada dinding itu, ada bisa piringan itu adalah titik tumpunya, sedangkan baling-baling beserta bulatannya itu adalah titik beban. Nah, kemampuan tiang penyangga agar tidak ikut berputar itu dinamakan dengan kemampuan inersianya atau kemampuan benda atau materi untuk tidak berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya, sehingga tidak mungkin terjadinya perputaran pada tiang penyangganya yang mengakibatkan kipas pelepasan terjatuh. Lalu contoh lainnya adalah pada penyangga mik masjid. Beban ialah ini mik. Ini mempunyai beban. Ini berfungsi sebagai penyangga. Nah, sedangkan ini sebagai titik tumpu. Pada mik masjid terdapat sedikit keunikan, yaitu titik tumpu juga memiliki bidang tekan, sehingga dia juga memberikan gaya kepada bumi atau kepada media penyangganya. Coba ya, saya tekan. Ini bukan. Selain oleh titik beban, ini juga terdapat keseimbangan pada penyangga mik. Bila dibagi dua seperti ini bagian A dan ini bagian B, maka gaya pada A dan gaya pada B adalah sama atau berbanding lurus. Kenapa bisa begitu? Bila satu gaya yang lebih besar, maka otomatis akan jatuh seperti ini. Nah, oleh sebab itu diberikanlah gaya yang sesuai, maka berat antara sisi ini dan sisi ini adalah sama walaupun dia miring. Lalu dia juga bergantung kepada titik tumpu. Titik tumpu bergantung pada bidang tekan. Nah, bila bidang tekan kita seperti ini, seperti ini kecil, otomatis dia akan jatuh. Kita bisa lihat. Nah, jatuh kan? Jatuh dia. Oleh sebab itu ditambah bidang tekan pada pilihan sini. Karena bidang tekan dia akan meletak. Bidang tekan ini menahan mik agar tidak jatuh, sedangkan sebagai titik tumpu. Jadi titik tumpunya ganda. Ini juga menahan titik tumpunya. Nah, satu setengah. Jadi walaupun Anda posisi seperti ini, dia akan tetap karena dia seimbang. Paham? Beban juga bergantung pada bidang tekan. Semakin kecil bidang tekan, gaya yang diberikan itu semakin kecil. Nah, lihat, jatuh. Karena bidang tekannya kecil, gayanya kecil, tidak seimbang. Jadi dia bergantung pada bidang tekan juga. Dan bidang tekan tentunya bergantung pada gravitasi. Kita berlanjut pada contoh lainnya. Contoh kali ini adalah buku. Supaya Anda lebih mengerti maksud saya antara titik A dan titik B itu gayanya sama, maka saya akan melakukannya pada bidang datar. Kali ini saya mengambil contoh buku. Pada buku ini yaitu bidang datar atau dua dimensi. Bila kita memasukkan ini, kita akan sebagai titik tumpu dan ini sebagai beban. Di sini tentunya ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Contoh jatuh ke bawah kan. Misalnya titik tumpu kita letakkan pada titik A, B, C. Bila kita letakkan pada titik C, maka beban akan jadi seperti ini. Berarti gaya pada titik A lebih mengarah pada titik C, sehingga dia jatuh seperti ini. Bila kita titik A, gaya otomatis akan mengarah pada titik A. Untuk mengulangi hal ini, kita letakkan titik tumpu pada titik B atau titik tengah, sehingga dia akan seimbang. Seimbang ini artinya gaya yang diberikan oleh bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri adalah sama. Mungkin saja 5 Newton dan 5 Newton. Bila saya geser sedikit seperti ini, geser jatuh kan tidak seimbang.
berarti gaya yang diberikan titik ini lebih besar daripada sebelah sini, sehingga harus kita cari tempat titik nolnya sehingga dia seimbang. Seperti ini, seimbang. Bila dia tidak seimbang, otomatis dia nyatu. Begitu juga yang terjadi pada mikrofon, pada kipas, pada tiang penyangga yang menjaga keseimbangan pada masjid. Nah, misalnya seperti ini. Kita taruh di ini ya. Bila masjid hanya dibangun oleh 3 tiang, sedangkan bidang bangunannya lebih besar seperti ini, otomatis dia akan merosot. Oleh sebab itu, bangunan rumah dibangun oleh 4 tiang. Nah, 4 tiang ini berfungsi untuk menyeimbangkan bangunan datar 4. Jika dia segi 4, maka dibentuk 4 tiang di sekitarnya. 4 tiang ini berfungsi untuk menyeimbangkannya. Nah, saya kira hanya itu saja yang bisa saya tampilkan untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang bantu, pada Rizky Ar-Rahman terutama, Rian yang memberikan tempat dan Allah yang memberikan kesempatan. Pada Pak Eka saya minta maaf bila terjadi kesalahan dalam tutur kata atau teori yang saya kemukakan, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan saya meminta bimbingan pada Pak Eka yang sebesar-besarnya. Saya meminta maaf karena kelalaian dalam pembuatan video ini sehingga terlambat menjelang waktu-waktu seperti ini, tidak waktu yang kondusif. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.